Selamat datang Bos Bis Alsi dan pemirsa umum. Selamat datang bergabung di podcast White Paper Alsi 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andro dari Sipil ITB Angkatan 2015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pemandu kegiatan podcast sehingga bisa berjalan dengan diskusi yang menarik dan hangat. Nah, bersama kita saat ini sudah ada dua narasumber yang sangat mapan di bidangnya terkait dengan bidang yang akan kita bahas dalam podcast malam hari ini. Selamat datang Bos Iwan, Bos Heri, terima kasih kesempatannya. Terima kasih sudah diundang. Izin panggil bos-bos aja khasnya Alsi ini supaya kita lebih ngalir, lebih enak bicaranya. Nah, sebelum mulai tentunya supaya kita lebih nyaman, kita mau kenalan lebih dalam dengan bos-bos kalian. Mungkin kita dari yang bos senior terlebih dahulu, Bos Iwan. Boleh perkenalkan nama, kemudian angkatan, Bos, kemudian juga jabatan, juga termasuk mungkin supaya ada kehangatan cerita-cerita mungkin yang berkesan ketika dulu di Sipil ITB pada zamannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Priyono Poncobinoto, angkatan 73. Waktu dulu saya dipanggil Iwan Pri, bukan Iwan Ponco, Iwan Pri gitu. Mungkin karena ada Iwan lain yang non Pri, jadi saya pakai Iwan Pri. Terus kemudian saya lulus tahun 78, berarti udah lebih dari 45 tahun yang lalu. Udah tua banget. Waktu di sipil yang paling berkesan sebetulnya apa tau nggak? Waktu di situ Pak Tenggang di Mapram, semuanya ditelanjangin. Jadi nggak keruan, kacau lah. Tapi itu berkesan banget. Jadi di sipil itu nyaman. Yang kedua berkesan waktu kita bikin Dies Natalis, kita bikin acara perlombaan softball putri antar fakultas. Bayangin, kalau antar universitas kan nggak banyak. Kalau fakultas, Unpad aja bisa kirimin 6. Regu. Jadi waktu kita malam Dies, itu mungkin pertama kali malam Dies sipil, banyakan cewek ini pada cowoknya. Oke. Saya kerja udah macam-macam. Saya pernah 11 tahun di IBM, terus kemudian saya masuk perbankan di Lipo, sempat ngurusin SeaWorld yang di Ancol. Dari Lipo saya masuk ke Bank Papan Sejahtera. Di situ saya belajar masalah perumahan. Waktu di Lipo memang kita ngurusin KPR, tapi di Bank Papan tuh khusus tentang perumahan. Karena juga KPR waktu itu pimpinannya mantan direksi di BTN. Kemudian dari sana saya ke Dana Reksa. Di situ saya melihat bahwa ternyata buat pembiayaan berbagai macam proyek termasuk perumahan itu diperlukan kreativitas. Dan di situ belajar tentang syariah. Nah, akhirnya saya pernah jadi dirut di Jamsostek. Dan ternyata di sana nanti waktu kita ngomong Tapera, yang diomongin itu ada di situ. Dan Jamsostek itu punya kemampuan yang cukup bagus untuk mendukung pembiayaan perumahan. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bos Iwan atas perkenalannya. Kita lanjut ke yang kedua, tidak kalah mapan, tidak kalah keren. Bos Heri, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Heri Trisaputra Zuna, dipanggilnya Heri TZ. Jadi cuma ada satu Heri TZ ya, dari T ke Z. Angkatan 86 ya. Lulus tahun 92. Jadi kalau ditanya yang berkesan, ya tadi sama. Kita ngalamin ritual yang sama dengan Bos Iwan waktu itu. Kita dikumpulkan. Nah, yang berkesannya ada upacara yang belum selesai. Jadi waktu itu kita diupacarakan bahwa acara udah selesai, udah tidur. Ya namanya orang nggak ngerti ya, kita tidur. Tahu-tahu dibangunin, ternyata masih ada acara yang betul-betul selesainya. Itu terkesan sekali ya. Lalu ya selama kuliah di ITB tentu keakrabannya sangat kuat ya. Sampai hari ini hubungan kita di teman-teman itu masih terjalin baik ya. Nah, lalu kalau pengalaman kerja, saya bekerja di Kementerian PUPR. Jadi terakhir di Kementerian PUPR itu menjadi Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. Nah kebetulan saat ini pisah tuh antara PU dan PR. Nah, rumahnya ke PKP dan hari ini saya menjadi penata kelola jalan jembatan ahli utama di Bina Marga seperti itu.
Oke, terima kasih Bos Heri atas perkenalannya luar biasa. Sudah terbukti ya, kedua narasumber yang hadir malam hari ini itu sudah mengerti, menguasai di bidang pembiayaan perumahan. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Di podcast kali ini, kita akan berdiskusi mengenai tantangan dan masalah pembiayaan perumahan di Indonesia. Juga solusinya, karena tujuan dari podcast ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan launching White Paper ALSI 2025. White Paper ALSI adalah buku putih kegiatan yang diinisiasi oleh ALSI untuk memberikan ide, inovasi, dan gagasan bagi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya sehingga bisa mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan langsung masuk ke diskusi utama kita. Kita akan mulai membahas tentang pembiayaan perumahan. Jadi perumahan itu memang masalah kompleks di Indonesia ya. Bisa dilihat juga pemerintah yang sekarang keseriusannya untuk meningkatkan pelayanan pemberian perumahan kepada masyarakat dengan memisahkan kementerian yang awalnya bergabung dengan PUPR. Pisah berdiri sebagai kementerian sendiri. Artinya ada tantangan besar yang ingin dihadapi oleh pemerintah. Nah, kita ke Bos Heri nih yang pengalamannya banyak di PUPR. Mungkin bisa menceritakan tantangan kita di perumahan itu seperti apa sih saat ini, Bos? Iya. Kalau kuantitatifnya ya, kita bicara tantangan di perumahan itu yang pertama tentu backlog itu ada 3 jenis backlog ya. Yang pertama backlog kepemilikan. Nah di situ angkanya ada sekitar 9,9 juta orang yang belum punya rumah. Ya. Nah selain itu ada juga yang namanya backlog kualitatif atau rumah tidak layak huni. Itu sekitar 22 juta. Nah, yang ketiga adalah backlog hunian. Ya, backlog hunian itu ada di angka 6-7 juta. Nah, backlog hunian ini kaitannya dengan seperti di Jakarta, ya mungkin yang dibutuhkan bukan rumah milik, karena kemampuan membelinya juga terbatas, ya, tapi mereka perlu hunian yang dia bisa sewa dan seterusnya. Ya. Nah, lalu selain itu juga ada permasalahan berkaitan dengan fasilitas bagi mereka. Itu biasa diukur dengan rasio KPR terhadap GDP. Angkanya sekitar 3%-an. Jadi kalau dibandingkan Malaysia yang udah 2 digit seperti itu ya memang kita perlu effort yang luar biasa untuk mengejar. Nah, di dalamnya sendiri banyak sekali isu. Misalnya terkait dengan yang namanya kelompok masyarakat yang informal. Yaitu ada sekitar 60% dari populasi tenaga kerja tadi bekerja secara informal. Mereka tidak punya slip gaji sehingga tidak punya akses ke pembiayaan. Nah, ini juga harus kita berikan solusi bagi mereka. Lalu kalau kita bicara kota luar kota ya, ada isu misalnya di daerah perkotaan itu mereka butuh rumah yang dekat dengan tempat kerjanya. Sementara harga di tanah mahal, urbanisasi dan seterusnya. Sehingga memang ini pun harus kita carikan solusi bagi mereka. Lalu ada juga isu berkaitan dengan cara membangun rumah. Nah, Indonesia ini menarik karena 70-80% penduduk itu membangun rumah secara swadaya. Nah, dari itu semua ya, kita harus mendesain program tadi yang bisa menjawab. Jadi memang di sini isunya tidak bisa one fit for all. Kalau kita beli baju kan all size gitu, lebih enak gitu ya. Bikin dari sisi pabrikasi juga enak, bikin satu bisa untuk semua. Tapi untuk rumah saya rasa tidak. Jadi setiap segmennya harus diperhatikan. Jadi kalau istilahnya desil ya, kalau kita bagi berdasarkan kelompok pendapatan, desil 1-3 mungkin B30 ya, seperti itu kelompok ini treatmentnya harusnya berbeda dengan kelompok MBR yang di atas desil 4, 5, 6, 7, 8. Nah lalu ada juga kelompok desil 9 ya, jadi ini kita nyebutnya kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung. Di satu sisi mereka disebut kelompok atasnya nggak masuk ya, tapi ke bawah dia sudah lolos. Misalnya kalau sekarang MBR itu di 8 juta, yang berpendapatan 10 itu nature-nya mirip-mirip dengan 8 juta, tapi fasilitas yang di kelompok bawah MBR dia nggak dapat.
Makanya tanggung tadi dia ke atas gaya hidupnya kurang, ke bawah udah nggak bisa. Nah ini juga harus kita carikan solusi bagi mereka. Jadi memang apa ya tantangannya adalah bagaimana membuat program yang komprehensif menjawab setiap segmen tadi, ya. Tapi juga skalanya besar karena tantangannya tadi dari angkanya kan 30 jutaan. Jadi kalau kita mau Indonesia Emas 2045 bebas backlog tadi, ya memang program pemerintah hari ini yang 3 juta saya pikir relevan. Karena selama ini sebelumnya kan kita bergerak di angka 300.000. Jadi mau mencapai nolnya itu panjang sekali umurnya. Tapi kalau kita bicara di angka juta tadi, ya insya Allah 2045 tadi bisa menuju ke sana. Tapi sekali lagi tantangannya adalah bagaimana kita pada akhirnya bisa mencapai atau menyusun suatu program yang tadi yang komprehensif menjawab permasalahannya. Nah, yang sering kali di kita ini programnya ada tapi tadi misalnya yang swadaya orang maunya bangun sendiri tapi kita suruh beli rumah dengan KPR. Artinya ada program lain yang harus kita develop bersama. Begitu mungkin Mas. Terima kasih. Mungkin Bos Iwan ada pendapat juga terkait tantangan-tantangan. Justru itu tadi yang disampaikan oleh Bos Heri itu udah jelas banget sebetulnya. Kita punya beberapa kelompok orang, ya, dari yang di bawah, ya, yang di bawah MBR itu mau nggak mau itu harus subsidi, harus didukung. Nggak ada cerita tuh. Dia nggak punya kemampuan. Yang MBR punya kemampuan, tapi terbatas. Tapi bukan berarti dia nggak mampu, dia mampu terbatas. Terus ada golongan yang tanggung, ke atas belum, ke bawah udah kelewatan. Jadi seperti anak-anak yang remaja beli baju ukuran anak, udah nggak cukup, badannya lebih gede, tapi baju orang tua susah dapetnya. Itu yang grup itu. Nah, yang di atas kita ngomongin. Nah, 3 ini, jadi kita ngambil yang di bawah MBR sama yang tanggung. Yang di bawah MBR udah ada kasih pemerintah aja, kita nggak usah bahas karena itu mau nggak mau kasusnya bukannya di Menteri Perumahan, itu lebih ke arah Menteri Sosial, itu ke arah sana gitu, atau Menteri Pedesaan lah gitu. Nah, tapi yang di tengah ini ada, dan itu tadi terbagi. Ada orang yang sudah punya rumah, tapi tidak layak huni. Gitu. Itu ada di pedesaan maupun di kotaan. Itu dengar banyak kemarin kebakaran tuh, rumah-rumah tidak layak huni, ya itu seperti itu. Ada yang punya cuma 10 meter persegi, 15 meter persegi, 20 meter persegi, tapi nggak layak huni gitu. Di desa lebih banyak lagi. Jadi dari kira-kira 22 juta orang punya rumah, artinya dia sudah memiliki tanahnya, tapi rumahnya tidak layak huni, ya. Itu mungkin sebagian di perkotaan, sebagian di pedesaan. Nah, sekarang programnya Pak Presiden Prabowo kan 3 juta, 1 juta di perkotaan, 2 juta di pedesaan. Jadi kalau gitu, kita fokus dulu di pedesaan. Fokus dulu pada orang-orang yang sudah punya tanah. Nah, makanya namanya tadi yang Bos Heri bilang, KPR-nya swadaya itu, sekali balik lagi, 70-80% orang ternyata hasil survei dari BPS, itu maunya bangun rumah sendiri. Jadi kalau orang bikinin rumah, dia suruh beli, nanti dia harus renovasi lagi, repot gitu. Jadi kalau dikasih pinjamannya bukan untuk beli rumah, tapi untuk bangun rumah lebih bagus. Jadi KPR itu nanti ada 3. Kredit pemilikan rumah, kredit pembangunan rumah, sama kredit perbaikan rumah. Ada 3 sebetulnya. Gitu. Nama-nama sama KPR. Cuma buat yang kedua dan ketiga bisa tambahin swadaya. Kenapa? Karena perbaikan dan pembangunan rumah bisa sendiri. Atau ke zaman dulu kan gotong royong, satu kampung bareng-bareng gitu. Ya, tapi jadi developernya ataupun kontraktornya, kontraktor lokal di daerah situ, bukan betul-betul developer. Nah, kalau kita ngomong begini sekarang, solusinya lebih kelihatan. Lebih kelihatan. Jadi yang situasi yang ruwet, yang repot gitu, kita cari dulu mana yang paling gampang dikejarin. Kalau ada 22 juta rumah yang tidak layak huni, begitu dia udah punya tanahnya. Kalau saya kan lama di perbankan ya, pembiayaan. Saya senang, kenapa? Dia udah punya tanah. Buat dia ngemplang, kecil kemungkinannya. Kenapa? Hilang tanahnya. Beda sama orang yang baru beli. Baru bayar 10%, ya kadang-kadang ya udah nyerah aja. Kalau yang ini tanah saya punya, dia udah pernah tinggal di situ, udah menikmati tinggal di situ, bisa tinggal di situ, bidang hidup situ.
Kalau di-improve kan dia pertahankan gitu. Dan butuh pinjamannya mungkin 50 juta, 100 juta, 150 juta. Pokoknya nggak mungkin sampai 300 juta atau ke atas kan, pasti di bawah itu. Jadi dengan uangnya nggak terlalu banyak bisa banyak yang di-cover. Nah, ini saya kira yang menarik buat kita cari solusinya. Karena tentu masing-masing punya kondisi yang beda-beda gitu. Kalau contohnya di satu tempat yang tadi di perkotaan, yang rumah yang tidak layak huni itu mungkin kalau suruh bangun juga susah banget karena bentuk tanahnya atau luas tanahnya kecil. Jadi bisa nggak nih, Bos Heri pernah semacam ngobrol tentang koperasi, bisa nggak mereka dikumpulin jadi koperasi? Koperasi ini nanti yang bangun, tentu didukung oleh pemerintah. Jadi pemerintah memberikan pendampingan buat cara mereka membuat koperasi seperti apa, kemudian pendampingan bagaimana mereka mengatur pembagian hak-haknya, pendampingan untuk gimana membangun bangun huniannya, pasti hunian yang bertingkat kan, nggak mungkin yang nggak bertingkat. Terus kemudian bagaimana nanti memilih kontraktor segala macam. Nah itu saya kira solusi buat di perkotaan, sedangkan di pedesaan mungkin agak lain lagi. Gitu. Baik. Nanti saya ngomongin pedesaan belakangan ya. Siap. Wah, mantap ini. Bos Iwan sudah mulai merambah ke solusi yang terbayang oleh Bos Iwan. Dan menarik juga tadi terkait backlog ya, Bos Heri. Tentang kita itu masih ada 9 juta warga kira-kira yang belum rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, atau bahkan yang lebih banyak lagi 20 juta itu sudah punya tapi ternyata tidak layak huni. Nah, data juga saya baca Pak, menarik juga. Ada juga disebut backlog okupansi, yaitu sebesar 6,8 juta. Jadi rumahnya tuh ada, tapi yang mau menempati di sana justru tidak ada. Jadi kita punya selisih orang yang punya tempat tinggal, tapi sebenarnya rumahnya ada. Kenapa kira-kira ini terjadi? Apa memang berarti masyarakat sulit masih untuk istilahnya membeli rumah, kemudian untuk keinginan mereka ada dan barang supply-nya ada, tapi ternyata masih sulit. Ditambah tadi KPR juga kita masih 3%. Malaysia udah 40% rasionya terhadap PDB. Artinya nilainya cukup besar dan kita minatnya rendah. Nah itu tanggapan Bu Heri seperti apa? Ya tadi, jadi artinya memang di rumah ini kita melayani tadi sesuai kebutuhan dan keinginan dari si end user ya. Kalau kita lihat potret hari ini misalnya, fasilitas yang diberikan pemerintah memang harus kita desain sesuai dengan kebutuhan. Tadi seperti saya sampaikan di Jakarta misalnya, gak mungkin kita berikan fasilitas KPR untuk rumah landed, ya kan? Karena tanahnya lahan terbatas, ya, harga tanahnya tinggi. Nah sehingga desain produknya harus bisa membuat si end user tadi mampu membeli rumah di perkotaan atau menyewa di sana. Nah, kalau kita lihat potret hari ini, tiket size untuk FLPP rumah itu kan sekitar 160 juta karena dibuat untuk rumah landed. Nah, akibatnya apa? Untuk Jabotabek yang terjadi, dia ada di sekitaran Jakarta makin lama setiap tahun makin jauh dari perkotaan. Nah sehingga tadi kalau kita mau dorong dia ke rumah vertikal, ya yang pertama satu tiket size-nya harus kita ubah. Bebas pajaknya yang hari ini hanya 250 juta harus kita tingkatkan seharga rumah vertikal di perkotaan. Kira-kira itu yang. Nah lalu yang paling banyak tadi yang informal. Mereka datang ke bank nggak bisa. Artinya apa? Ya kacamata yang dipakai harus bisa merecognize mereka. Jadi pendekatannya harus dibalik, jangan dengan kondisi gini Anda coba ya bolak-balik pasti nggak akan bisa masuk. Nah sehingga bentuk fasilitas atau program yang diberikan juga harus kita adjust. Nah hari ini kita workout waktu itu ya yang namanya rent to own, sewa beli. Jadi bagaimana masyarakat tadi tidak harus membeli, jadi dia cukup menyewa, tapi dia punya pilihan di ujung nanti membeli aset tadi seperti financialist di hari ini di motor dan kendaraan seperti itu diterapkan. Nah ketika dia sewa,
persyaratan tadi yang harus ada OJK checking dan lain-lain itu jadi tidak ada karena dia sewa. Nah, tentu ada challenge-nya di situ, ada tantangannya. Kita perlu agregator ya sama yang pemegang aset selama masa yang lama. Nah, ini yang harus kita set up. Dan siapa yang pantas untuk itu? Menurut saya jangan lepaskan ke badan usaha. Buat ya badan usaha ya katakan, tapi yang apa ya sifatnya lebih ke government. Jangan ke swasta murni, karena kalau kita lihat tambah lagi perusahaan-perusahaan startup ya, mereka cepat sekali berpindahnya dan lain-lain. Jadi ini sementara kita nanti beri mandat untuk pegang aset dalam jangka lama. Nah, dengan dia memegang aset tadi, siapapun yang masuk sebagai penyewa tadi, misalnya setelah sekian lama dia mau pindah, ya tinggal ditukar aja karena asetnya dipegang oleh si agregator. Nah, ini solusi ini sebetulnya sudah tinggal kita scale up. Jadi tantangannya yang nanti siapa yang bertindak sebagai agregator nanti kita definisikan. Kalau harus dibuat ya di setup dan seterusnya seperti itu. Oke, Nah, terima kasih. baru sampai ke sana ya. Artinya, tapi yang lain pun harus harus disentuh tadi. Nanti yang kelompok yang di bawah seperti apa housing microfinance? Bagaimana cara mengurangi beban bagi mereka misalnya? Tadi saya bilang kalau di kita ini bagusnya kan ada koperasi, cuman sayangnya tidak belum diberdayakan dengan maksimal. Tapi komitmen pemerintah hari ini kan ingin mendorong koperasi. Nah, saya lihat koperasi ini karena dia bersifat kolektif dan memperhatikan anggotanya ini sangat sesuai sebetulnya. Dan selama ini kan ketakutan perbankan hari ini kan musuhnya NPL ya. Nah, kalau kita dorong nanti koperasi, bagaimana koperasi tadi mengajak anggotanya untuk menghindari terjadinya NPL dengan garansi secara kolektif, dan kejadiannya justru berhasil seperti pengalaman PNM ya, Grameen Bank dan lain-lain, justru dengan konsep yang serupa. Nah, saya lihat ini punya prospek besar untuk menjadi solusi bagi perumahan ya. Dan kalau kita lihat di negara lain pun cooperative housing itu ada di mana-mana, di Australia, Inggris, di Switzerland. Jadi udah udah common practice. Nah, kita yang menyebut bahwa koperasi sebagai soko guru tadi, nah ini udah waktunya menurut saya untuk kita coba olah kembali bentuk seperti apa yang harus kita buat. Nah, Bagaimana beban bunga yang harus ditanggung oleh si konsumen tadi bisa kita tekan. Ya. Seperti itu. Tapi juga tantangannya bagaimana governance-nya ada di situ, ya. Kalau enggak ya kacau juga ujungnya. Dan harus bisa kita scale up. Isu kita itu besar kok. Hari ini nggak bisa ngomongnya ratusan ribu, juta. Jadi modelnya harus kita cari. Nah, setelah ketemu, cara men-scale up-nya gimana? Oke, baik. Terima kasih, Gitu Bos ya. Heri. Menarik tadi yang soal konsep koperasi ya. Koperasi untuk, terutama di daerah perkotaan. Mungkin ini cocok untuk area-area yang mohon maaf mungkin area kumuh, di mana masyarakat ini karena mungkin lahannya tadi sudah disebut Bos Iwan terbatas ya. Nah, dari pandangan kacamata Bos Iwan yang pengalaman di pembiayaan dan perbankan, skema koperasi ini mungkin tidak dilaksanakan, dan seperti apa baiknya praktisnya? Ya, jadi sebelum ngomong itu, saya mau ngomong tadi yang dibilang orang-orang yang sektor informal, yang MBR atau malah di bawah MBR itu sering dibilang tidak layak pembiayaan. Itu karena apa? Approach-nya orang melihat dari kacamata perbankan yang zaman dulu. Saya kebetulan 26 tahun yang lalu terlibat pendirian PNM, Permodalan Nasional Madani. Asal muasalnya PNM itu maunya saham-saham pemerintah dikelola oleh PNM ini, kemudian rakyat bisa ikut investasi. Asal muasalnya begitu. Kemudian berubah. Kalau begitu, hanya orang yang punya duit yang bisa ikut. Berubah menjadi bagaimana kita ngurusin UKM waktu itu, masih usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Belakangan ternyata ada lagi yang mikro. Sehingga akhirnya PNM mengurusin saat ini yang namanya PNM Mekar, Membina Keluarga Sejahtera, ya. Itu punya lebih dari yang sekarang sedang punya pembiayaan 15,8 juta ibu-ibu.
dalam kelompok. Kelompoknya rata-rata 20 orang. Oke. Terus kemudian yang sudah pernah dapat itu totalnya 21 juta. Jadi bayangin, ibu-ibu ini kan pasti ada keluarganya, sebagian besar ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Gitu. Jadi artinya kalau dianggap aja lah 3 gitu. Dari 21 juta itu udah 60 juta rakyat Indonesia. Dan harusnya pasti ada ada 20 juta yang butuh kebutuhan rumah gitu. Mereka, oke. Jadi mereka itu punya kemampuan untuk membiayai sendiri. Hanya sekarang PNM fokus ke pembiayaan selama setahun. Dikasih pinjaman itu 2 sampai 10 juta. Bayarnya mingguan. Gitu. Dan kemudian ternyata NPL-nya itu nggak sampai 2%. Kenapa nggak sampai 2%? Karena cuma setahun. Jadi kalau ada apa-apa, bisa diselesaikan. Dan ini kelompok. Jadi kelompoknya itu walaupun pembiayaan diberikan atau pinjaman diberikan kepada masing-masing individu, tapi kalau ada salah satu anggota kelompok yang bermasalah, maka yang lain harus ikut membantu gitu. Ini yang bagus sekali. Jadi artinya sebetulnya sekarang sudah ada 15 juta orang yang bisa bekerja kelompok. Kalau kelompok ini kemudian 3-4 kelompok digabung jadi satu koperasi, ya tempat yang bersamaan gitu atau yang industri bersamaan, kemudian ada koperasi induknya, ini jalan. Udah siap, mereka sudah ada kelompoknya, sudah ada pembimbingnya, yaitu account officer-nya dari PNM Mekar, sudah ada tim leader dari account officer tersebut, ini bisa jalan. Bisa jalan gitu. Nah, sekarang kalau jalan, yang dicari mana dulu? Cari dulu orang yang sudah punya rumah dari mereka ini. Jadi kita pilih dari satu kelompok, katakan yang punya rumah berapa orang? Ya. Yang punya rumah ya kita kasih pembiayaan duluan. Dimulai dengan biayanya paling besar dulu. Kenapa? Begitu yang paling besar, bank akan melihat ternyata ini menarik. Dan mereka juga sebetulnya bukan yang bayar bunga rendah loh, atau bagi hasil rendah, bagi hasil tinggi. Malah lebih tinggi ya. Inti seharinya adalah mingguan. Jadi kalau sekarang mereka bayar 75.000 per minggu, mereka bisa dapat sampai 5 juta. Gitu. Kalau sekarang kita butuh 50 juta, berarti kan harusnya jadi 250.000. Tapi itu kalau setahun. Kalau dibikin 5 tahun, mungkin turun lagi. Jadi cuma 150.000. Apalagi kalau ada subsidi. Jadi sebetulnya bisa, bukan nggak bisa. Ini ada, barangnya ada, bisa dikerjakan. Gitu. Dan jumlahnya banyak. Jadi kalau cuma nyari 2 juta aja, buat tahun ini sih, kalau saya bilang cincang ada bisa jalan. Gitu. Jadi itu satu. Gitu. Yang kedua tadi, pembicaraan tentang koperasi. Jadi dari sini, koperasi jalan. Masalahnya cuma tinggal sekarang, bagaimana koperasi ini diberdayakan. Itu peraturan-peraturan koperasi oleh Kementerian Koperasi harus dirubah. Harus ada peraturan untuk koperasi perumahan. Ya. Jadi di negara Inggris, Australia, Amerika, koperasi bukan soko guru ekonomi, tapi berjalan. Di kita, ya soko guru ekonomi malah nggak jalan. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Bos Iwan tadi sudah menyampaikan skema koperasi itu ternyata memungkinkan ya Bos ya untuk pembiayaan perumahan. Nah tadi ada konsep menarik juga yang sempat disampaikan Bos Heri terkait dengan rent to own. Nah itu seperti apa sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan rent to own Bos? Jadi sebenarnya zaman dulu tuh sederhana. Orang suruh nyiapin nabung uang buat beli uang muka rumah. Begitu dia mencapai angka tersebut, harga rumah naik. Jadi nggak pernah kejar-kejaran gitu. Sehingga akhirnya dicari jalan. Waktu itu saya di Bank Papan Sejahtera tahun 95, saya bikin konsep sewa dulu, nanti sewanya itu sebagian dihitung sebagai hak atas pembelian rumahnya. Gitu. Jadi katakan dia sewa 3 tahun, 4 tahun gitu, kemudian sebagian harganya akan diambil. Cuma waktu itu, si developernya bilang, kapan saya bukukan sales saya? Karena kan baru terjadi sales 3 tahun lagi kan. Selama 3 tahun saya masih harus bayar bunga. Kacau. Nah itu yang tadi Bos Heri bilang, perlunya agregator. Dan itu waktu itu yang dibuat, caranya dibikin rusunawa. Jadi orang-orang biar suruh nyewa di rusunawa, begitu dia siap untuk beli, di sebelahnya dibangun lagi rumah susun yang dia bisa beli. Sehingga dia bisa milih lantainya mau tinggi, mau rendah, yang ada kemana gitu, yang ada matahari atau nggak ada matahari pagi, sore, timur, barat itu kan semua orang punya
kemauan masing-masing gitu. Ada yang suka kena ini, yang suka ini gitu. Nah, itu waktu disiapin dulu. Tapi sayangnya waktu saya di sana belum lama, Bang Papan di take over, berubah fungsinya, saya malah masuk ke Dana Reksa. Nah, jadi sekarang yang Bos Heri bilang, konsepnya sudah lebih matang. Bahwa kita bisa bikin itu, bahkan saya dengar kemarin itu, Kantor Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah minta bantuan dari OJK untuk dibuatin aturan main untuk membukukan yang tadi hak itu. Hak itu nanti jadi yang nyewa, kalau dia nggak jadi beli, dia bisa jual hak itu ke orang lain. Gitu. Sehingga dia nggak kehilangan. Katakanlah saya nyewa yang tipe 50 meter persegi. Setelah jalan, oh saya mau yang 100. Nah, tapi yang urutan saya kan 50. Ya udah yang 50 saya jual ke orang lain yang masih mau 50. Gitu. Saya nyari yang 100, bisa kayak gitu. Nah, itu tentu kalau bisa ada agregator paling bagus, tapi minimal konsepnya dibikin dulu yang hunian yang buat sewa, di sebelahnya hunian yang buat dibeli. Baru dibangun kalau jumlah penyewa yang mau beli itu udah mencapai angka tertentu. Sehingga sejak dia bangun sampai terjual, nunggunya nggak sampai 3 tahun, mungkin cuma 1,5 tahun. Tapi akibatnya yang Anda bilang tadi, jumlah rumah yang terbangun tapi nggak penghuni berapa? 6 juta. Ya, backlog. 6 juta, kan itu kan sayang banget tuh. Duit udah terbangun, udah akhir rumahnya rusak kan, banyak yang rusak, yang lihat house-nya tuh rusak gitu. Itu kira-kira. Oke, Bos. Berarti sangat memungkinkan. Jadi saya sewa, tapi sudah memiliki sebagian hak milik seperti itu, Bos, ya, untuk konsep rent to own. Jadi ini menarik. Jadi sudah ada berbagai, bahkan sudah diterapkan, Bos Iwan coba diterapkan terkait metode-metode pembiayaan. Nah, mungkin Bos Heri bisa menceritakan juga dari pemerintah sendiri metode pembiayaan itu seperti apa, program-program yang sudah diterapkan. Ya, programnya sebenarnya sesuai undang-undang itu adalah kemudahan dan bantuan agar masyarakat yang berpenghasilan rendah tadi mampu untuk membeli rumah. Intinya kan seperti itu. Nah, dalam perjalanannya ini ada banyak produk yang dikembangkan. Jadi ada yang namanya BP2BT. BP2BT itu waktu itu didevelop bersama World Bank, ya, ada pinjaman dari World Bank. Itu dalam bentuk subsidi di depan. Jadi setiap keluarga itu mendapat bantuan sekitar 40 juta, sisanya dia harus cicil dengan KPR yang diterbitkan oleh bank. Jadi bunganya komersil. Kalau BP2BT, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Ya, seperti itu. Sehingga dia mampu karena dibantu 40 juta, tapi bunga yang dibayarkan oleh si end user kepada bank itu market. Jadi marketnya tidak terdistorsi. Gitu. Itu BP2BT. Lalu ada yang namanya FLPP yang sampai hari ini masih berjalan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Mekanismenya gimana? Itu pemerintah mengalokasikan APBN, ya, sebesar 75% dari harga rumah. Nah, atas tadi pemerintah memperoleh return sebesar 0,5%. Nah, yang 25% dari mana? Di sisi yang lain lagi pemerintah mengalokasikan uang ke SMF sebesar 12,5%. Sisanya diambil dari market, dari capital market. Ya. Nah, penjumlahan tadi 75 dan tadi menghasilkan tingkat pinjaman yang 5%. Nah, dengan 5% ini masyarakat jadi mampu. Yang tadi sekitar cicilannya sekitar 1 jutaan. Kalau market berapa? Sekitar 12%-an, jadi sekian kalinya nanti. Nah, itu agar dia membuat mampu. Tapi yang terjadi apa? Dengan FLPP ini ketergantungan dengan dana pemerintahnya menjadi besar. Kalau tidak ada uang di pemerintah, ya nggak bisa bikin. Jadi kita mau nyari swasta untuk bikin return 0,5%, nggak ada yang kuat. Jadi pasar terdistorsi. Dan bank berubah fungsinya sebagai originat dari yang kita harapkan sebagai pembuat KPR seperti itu, menjadi penyalur. Dengan return sekitar 3,5%. Dengan dari 5% tadi 3,5%-nya untuk penyalur. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga namanya subsidi selisih bunga. Itu gimana konsepnya?
Ya udah, market punya tingkat bunga sendiri, kemudian yang masa MBR diberi katakan 5. Nah, selisihnya dibayari oleh pemerintah. Nah, bedanya dengan BP2BT, kalau yang subsidi selisih bunga berarti membayarinya setiap tahun bersama pada saat cicilan. Sehingga beban pemerintah tidak sekaligus. Tapi keterlibatannya menjadi lama sekali. Ya, seperti itu. Dan ini dua-duanya BP2BT dan SSB, subsidi selisih bunga tadi, tidak mendistorsi pasar karena bunga pasarnya tetap seperti itu. Beda dengan yang FLPP. Nah, kalau BP2BT kelemahannya apa? 40 jutanya di depan. Jadi pemerintah harus punya uang lebih besar juga di depan. Nah, dengan karakteristik ketiga produk ini seperti apa harusnya yang kita develop sehingga tadi bisa kita scale up, ekosistemnya bekerja semua, gitu kan? Nah, yang pernah kita kaji waktu itu dan sudah dibahas juga dengan Kementerian Keuangan dan disetujui juga sebetulnya adalah kalau saya lihat bagaimana ketiga ini diambil hal-hal baiknya dikombinasikan. Saya nyebutnya waktu itu modified FLPP. Karena ketika kita membuat produk FLPP, pemerintah mengalokasikan katakan 25 triliun untuk menghasilkan KPR sebesar 220.000 waktu itu. Saya bilang, asumsikan 250 triliun tadi diinvestasikan dulu sebagai dana abadi. Waktu itu SBN 6,8%. Saya bilang, 6,8 uang ini, lalu hasilnya yang dipakai untuk subsidi selisih bunga. Sehingga keterlibatannya tidak seperti SSB lama, cukup di depan, gitu kan? Nah, pasar tidak diganggu, seperti itu, dan jumlahnya waktu itu bisa naikin dari 200 sekian sampai 300.000, 40% lebih besar. Hanya kita merubah skemanya saja. Nah, di sini juga ada saya lihat dua peluang. Satu, market trade ini memang harus diatur, saya bilang. Nggak bisa kita serahkan semata-mata di player, lalu mereka datang pasar 12-13% seperti itu. Nah, ketika kita coba jajaki waktu itu BSI, dia walaupun dengan catatan ya, dia bilang bisa 8,5-15 tahun. Terus akhirnya ketemu ya angka sekitar 9% sebenarnya wajar. Tapi menurut saya ini bisa kita siasati dengan penjaminan. Jadi kalau dia terlalu besar fluktuasinya, ya pemerintah masuk untuk menjamin. Sehingga kita bisa menaruh angka market tadi yang lebih reasonable. Nah, intinya apa? Bagaimana market tadi serendah mungkin. Itu optimasi pertama, tantangan pertama. Yang kedua adalah bagaimana return itu sebesar mungkin. Jadi bayangkan kalau di 9 ya, returnnya yang tadinya 6,8 ini bisa kita naikkan lagi nanti. Makin dekat ini mungkin akhirnya nggak perlu subsidi dengan skema ini karena dia ketemu di tengah. Nah, caranya gimana? Ya kita buat bahwa pembiayaan ini harus inklusif. Bagaimana uang yang tadi jangan dibelikan SBN tapi dibelikan ke produk yang bisa menimbulkan KPR atau ke produk yang bisa dibuat untuk bangun rumah. Nah, sebagai ilustrasi, kalau kita lakukan KPBU misalnya, kerjasama pemerintah badan usaha, umumnya return on equity-nya itu sekitar 15-16%. Artinya jauh lebih besar dari angka yang tadi. Dan itu bisa berkontribusi di supply-nya. Jadi ini ke kiri dia dapat rumah, pendapatannya hasil, uang ini dipakai lagi untuk memberikan subsidi sehingga ini menjadi terjangkau. Nah, dan tujuan akhirnya gimana? Bagaimana angka market rate sama return tadi berhimpit. Nah, ketika dia berhimpit, nggak ada isu subsidi sebetulnya. Ini cuma mekanisme aja yang kita atur bareng. Kayak gitu kira-kira konsepnya. Nah, dengan cara tadi ya, kita bisa tingkatkan uang yang sama, bisa menambah jumlah ya. Waktu itu bisa jadi 300.000 dari 200 sekian. Itu kalau subsidinya 4%. Gitu kan? D5 kesekian. Nah, terus yang pertama saya bilang, kalau ini kan pemerintah daerah punya kapasitas juga, kalau mereka diajak gimana? 50-50. Hanya 2%, berarti jumlahnya udah langsung jadi 600.000. Belum kalau kita mainkan, oke, jangan 4%, mungkin 2%. Tapi bahasanya bukan di bunga harusnya. Bahasanya di cicilan. Ya. Jadi selama ini kita kejebak, bunganya 7, padahal nggak ada urusan sama bunga. Harusnya kan
untuk kelompok ini cicilannya adalah 1 juta setiap tahun. Tinggal kita mainkan tenornya. Jadi kita nggak kejebak di bunga. Tapi kelompok yang tadi desil 1, 2, 3, kalaupun harus mencicil, tidak boleh lebih dari 500.000 misalnya. Tinggal main Tadi tenornya. maksudnya 1 juta per bulan kan? Per bulan. Ya. 1 juta per bulan. Atau berapa angka yang memang dia mampu. Ya, siap. Nah, tinggal tenor. Kalau 20 kurang, kita bikin 30. 30 kurang, kita bikin 35. Sehingga dia membeli rumah atau itu dari ketika usia sedini mungkin. Jadi kesadarannya kita bangun, kalau perlu dari sekolah udah kita ajarin untuk memikirkan rumahnya. Orang keong itu lahir aja udah dapat rumah. Iya kan? Ya kalau kita mulai edukasi masyarakat dari bawah disiapkan oleh orang tuanya kan akan lebih siap, lebih baik dan lebih terencana begitu. Oke, terima kasih Mas Heri pencerahannya. Tadi skemanya sudah modified FLPP, berarti sudah diterapkan? Belum. Atau masih rencana? Dia perlu kajian waktu itu, diminta kajian, ya mudah-mudahan segera kajiannya, sehingga kan di kajian ini semua hal dilihat lebih komprehensif dan seterusnya. Selanjutnya bisa diaplikasikan. Nah, dengan cara ini scale up tadi bisa terjadi. Belum nanti yang namanya dana abadi, harapannya tidak hanya dari pemerintah, bisa juga dari dana yang lain, termasuk dananya Tapera harusnya ya bisa sebagai komponen tadi untuk memperbesar dana abadi tadi. Oke, nah pas banget nih tadi Bos Heri udah menyebutkan BP Tapera. Jadi pemerintah sudah punya badan sendiri untuk menghimpun dana pembiayaan untuk perumahan. Keberjalanannya sekarang seperti apa BP Tapera, Bos? Kalau hari ini kan untuk bisa dia berjalan itu kan kata kuncinya adalah di pungutan. Nah, pungutan tadi membutuhkan permen dari Kementerian Keuangan. Nah, sampai di situ belum keluar ya belum mungut. Nah, dengan konsep hari ini Tapera itu membenchmark FLPP. Jadi kalau di FLPP bunganya 5%, di Tapera juga ditaruh bunga 5%. Tenornya sih bisa 30 tahun untuk rumah vertikal. Nah, artinya apa? Artinya uang tadi ya, ketika dia ditaruh di 5%, artinya semakin lama, ya memang ada pengembalian, tapi semakin lama semakin menyusut dia. Jadi kita harapkan harusnya Tapera ini bagaimana mengakumulasi uangnya anggota, sehingga makin lama makin besar ya, sehingga menurut saya sih konsep dana abadi yang menginvestasikan sehingga returnnya lebih besar tadi adalah solusinya. Nah, lalu untuk pemberi manfaatnya ya kita cari yang paling efisien, jangan tadi dia akhirnya yang udah dikumpulkan tadi makin lama makin habis. Nah, dengan uang yang belum dikumpulkan masuk, akhirnya dia lama-lama ya akan berhenti karena resourcesnya tidak ada lagi. Yang kemarin digunakan kan yang hasil Bapetarum yang dulu. Itu sebentar lagi juga udah nggak bisa seperti itu. Oh, mungkin Bos Iwan juga ada tanggapan terkait BP. Oke, jadi sebenarnya bukan nggak bisa ada komplementarinya. Sebagai contoh sederhananya gini, kita kenal namanya Secondary Mortgage Facility, di Indonesia namanya Sarana Multikira Finansial. Lembaga ini itu menghimpun portofolio KPR dari bank-bank, kemudian dia beli, dalam arti dia bayarin ke bank, sehingga sekarang yang punya hak tagih atas KPR tadi SMF. Kemudian karena dia bukan bank, untuk servicingnya, untuk menagih merawatnya itu tetap dikasih ke bank. Jadi kalau katakanlah bank memberikan bunga 12% lah katakan gitu, kemudian dia untuk servicingnya butuh 5%, maka dari sini dapatnya 7%, seperti itu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang ngasih 7% siapa? SMF bisa menerbitkan surat berharga, ya, berbagai macam namanya. Surat berharga ini bisa diinvestasi menjadi sarana investasi dari investor institusi, nggak bisa individu. Nah, salah satu contohnya adalah misalkan BPJS Ketenagakerjaan, Jamsostek, dia bisa investasi sana. Dan Jamsostek sendiri punya dana namanya Jaminan Hari Tua, yang sekarang angkanya sudah
sekitar 400-500 triliun, dan itu 20% itu bisa dipakai untuk investasi atau pembiayaan di dalam perumahan, gitu. Nah, sekarang kalau ini dibeli sama James Sosek, akan timbul dana baru masuk itu. Pertanyaan sekarang, apakah dengan bunga yang 20% masih bisa dibeli? Karena itu mempengaruhi cicilan kan. Memang konsumer tidak ngomong bunga, ngomong cicilan. Tapi kan bunga mempengaruhi cicilan. Biar mau nggak mau gitu. Jadi kalau katakanlah bunganya 12%, berarti 1% per tahun. Kalau dia cuma per bulan, kalau dia cuma sanggup nyicil 1 juta, berarti dia hanya bisa minjem paling-paling 75 juta. Ya. Mau beli rumah apa dengan 75 juta kan nggak bisa gitu. Sehingga harus carikan jalan. Nah, di sini yang menariknya, kalau kita bisa minta bank untuk servicingnya diperkecil, ya nggak 5%, katakan tadi Bos Heri bilang bisa 2,5-3%. Nah, sekarang yang sisanya ini uang dari mana? Konsumen mau nabung, ya, untuk nantinya punya rumah. Tapi kalau nabungnya dapat bunganya hanya 3%, 4%, waktu dia beli rumahnya bunganya 10% ke atas, dia bilang, curang dong, gitu. Nah, bisa nggak instrumen yang diterbitkan oleh SMF ini kemudian dikelola oleh manajer investasi, dijadikan semacam reksadana. Reksadana pendapat tetap di mana pendapatannya dari situ. Sehingga orang-orang yang nabung, memakai nama tapera segala macam, masuk ke situ. Dapat return. Akhirnya, kalau ini kita kecilin, return itu, maka total bunga yang dibayarkan oleh si pembeli rumah kan menurun. Nah, kalau servicingnya juga turun, ini mungkin bisa sampai dekat-dekat 5-7%. Semua seneng. Yang nabung seneng, karena dapatnya mendekati biaya, kalau dia nanti nyicil, nah, yang nyicil juga seneng. Nah, ini yang harus dijalani. Jadi, sistem yang mengandalkan pada dana abadi dari pemerintah is one thing. Tapi kalau bisa ditambahkan partisipasi rakyat melalui sarana ini, itu kan lebih bagus. Nah, apalagi kalau nanti yang dana abadi ini dipakai untuk mendukung orang-orang yang punya masalah karena musibah. Jadi semua orang ikut, kalau dia ada musibah, ada satu mekanisme untuk dia mengajukan permohonan pertolongan, dari dana abadi dibantu. Sehingga yang namanya resiko kredit menurun. Saya contoh sederhana nih. Dompet Duafa itu punya dana wakaf yang dibikinin rumah sakit. Ya. Rumah sakit itu salah satu masalahnya kalau punya pasien yang datang ternyata nggak bisa bayar. Kalau nggak dilayanin, rumah sakit dibilang jahat. Kalau dilayanin, jadi rugi. Nah, orang yang sakit nggak sanggup bayar, itu berhak dibantu oleh zakat. Dompet Duafa juga punya dana zakat. Jadi setiap ada pasien yang tidak mampu, dibayar dari dana zakat. Orang yang bayar zakat, musaki, seneng. Uangnya dipakai untuk bantuin orang yang tidak mampu. Orang yang jadi wakif, yang memberikan dana wakaf, seneng. Karena rumah sakit itu nggak pernah rugi. Nah, dengan konsep semacam itu, kita bisa buat sini juga. Jadi orang-orang yang sudah punya rumah, ya, yang sudah tertolong, bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk jadi namanya wakaf temporer. Nah, kemudian hasilnya menjadi dana semacam dana abadi atau dana pertolongan gitu, sehingga kalau ada yang punya masalah ditolong sini. Akibatnya di kacamata bank risiko menurun karena penjaminan ada. Akibat menurun, servicing menurun lagi, sehingga akhir total semua baik dari segi sumber dana biaya dananya maupun servicingnya menurun. Semua orang seneng. Bisa itu sebenarnya, bukan nggak bisa. Cuma masalahnya sekarang pemerintah mau apa enggak. Oke. Wah, sudah banyak banget solusi ini sepertinya skema pembelian tercerahkan. Apalagi kami-kami yang masih muda ini yang mengejar sekarang, membeli rumah sendiri, kediaman dan huniannya. Tapi tadi mungkin lebih banyak bicara di kota, mungkin saya kebayangnya. Mungkin Bos Iwan tadi sempat menyebut juga terkait di desa, apalagi program pemerintah 3 juta rumah ini justru lebih dominan di desa, 2 juta, di kota 1 juta. Nah, mungkin dari Bos Iwan ada
tanggapan. Oke. Gitu. Saya nggak tanggapan. Saya sama teman-teman lagi bikin program nih. Kebetulan saya kan masih bantu-bantu di PNM. Jadi dari 15 juta orang ini, saya sedang bantu nih sekarang untuk mendidik account officer PNM agar punya kemampuan untuk lebih tinggi lagi membantu si para usaha mikronya. Termasuk melihat bagaimana perkembangannya dan kelayakan kreditnya. Gitu. Sehingga nanti dia bisa kasih tahu, oh ini orang-orang yang punya kredit ini, disampaikan ke satu platform, platformnya akan menawarkan kepada pihak bank siapa yang mau, gitu. Nah kemudian kalau banknya ngambil, bank harus bayar ke platform fee, karena dia kan sekarang dapat sesuai yang bagus. Dari fee itu dan dari platform donasi akan dicarikan dana wakaf sama dana sedekah untuk memberi jaminan kepada orang-orang yang ambil ini. Sehingga akhirnya ini dari yang 15 juta ini, harapan saya minimum 1 juta tahun 2025 tercapai dengan inisiatif ini. Dan saya ngajak teman-teman yang umur 60 ke atas, yang sekarang sudah ya mencari pahala akhirat kan, untuk bantuin di sini, ya pokoknya lo nggak rugi lah. Ongkos-ongkos lo dibayarin, kalau berhasil sekian persen daripada fee tadi kita bagi-bagi di antara kita sehingga tetap bahagia, tapi si rakyatnya tertolong. Dan mereka ini akan menjadi kayak tuan guru bagi para AU. Dan kemudian melalui hubungan ini mereka bisa tahu yang dibantu orangnya siapa. Masuk platform donasi, orang-orang dibantu ini kita tawarin sama orang-orang. Jadi kalau kita bisa dapetin setahun ya katakanlah 10 miliar buat dana bantuan, masa kita nggak bisa dapat lebih dari itu? Dan ini akan membuat penjaminan akan lebih bagus lagi. Ditambah penjaminan buat kelompok. Di dalam pikiran kita nanti, kelompok akan membuat dana abadi kelompok atau dana pertolongan kayak asuransi kelompok gitu. Jadi kalau ada punya masalah gitu. Nah untuk itu, karena saya dulu pernah di Jamsostek, Jamsostek punya program untuk kesehatan informal. Jadi dengan bayar 17.000 per bulan, dia dapat perlindungan kalau meninggal 42 juta. Kalau usahanya berhenti karena dia kecelakaan atau sesuatu sehingga dia tidak bisa kerja, selama 6 bulan, penghasilannya dia yang normal itu dibayarin oleh Jamsostek. Itu kan perlindungan juga buat pihak bank gitu. Jadi sebenarnya banyak kok yang kalau kita mau cariin tuh banyak yang bisa kita jalanin. Ya mudah-mudahan nih ALSI yang sekarang bisa masuk nih. Iya, justru tantangannya ke ALSI. Jadi bukan hanya berhenti di white paper, bagaimana ini tadi kita ramu menjadi sesuatu yang konkret. Nah, piloting nanti kita cari tadi. Tadi yang ditawarkan Bos Iwan tidak harus 60 ya. Jadi muda pun boleh ikut. Oh iya. Saya nawarin yang umur 60. Yang umur 60 kan sudah tidak mengejar penghasilan bulanan. Ya. Dia kasih di bawah UMR juga mau gitu. Kalau yang 40-30 kan harus masih membiayai anak istri segala macam, suami. Jadi ya bukannya nggak boleh, terbuka lah. Ya, karena kalau ini jalan, jangan salah loh, penghasilan bisa tinggi. Ya. Karena bank merasa resikonya dikurangin, sehingga dia mau share. Dia mau share katakan 100% dari total pembiayaan 40 triliun, itu berapa? 400 miliar. Nah, kalau saya ngelihatnya gini tadi, karena besarnya yang harus kita kita serve, kita layani, ya jadi memang tadi kombinasi dari semuanya. Yang pertama, ya karena bicaranya kan harus besar nih. Kalau bicara besar, ya kalau ada pilihan dikasih gratis atau dia mencicil, ya tentunya kita cari kombinasinya. Jadi tadi kalau spiritnya kan memang memberi itu lebih baik, tapi kalau memberi tanpa apa-apa juga katanya nggak mendidik. Tidak seperti mendidik, itu. ya. Sehingga memang bagaimana kita ramu, dia mencicil sebatas kemampuannya tadi. Betul. Nah selebihnya apa ya, kita carikan fasilitas pemerintah, mungkin programnya untuk tadi seperti konsep BP2BT atau apapun itu, sehingga cicilan tadi bisa masuk. Nah lalu yang penting juga tadi dengan siapa ini bermitra, kan gitu ya. Betul. Tadi misalnya dengan bank, tapi kejadiannya misalnya bunganya kalau dia bicara mikro, kalau
tadi kita ngomong di 5%, di mikro itu kalau ketemu bunganya bisa 20% sendiri. Betul. Karena biayanya tinggi. Iya, tapi kan kalau kita ngeliat ke situ, ini orang yang makin sulit kok malah bayarnya lebih mahal dari yang lebih nggak sulit. Iya. Nah, sehingga Nggak program fair, kan? pemerintah itu harus kita kawinkan sama produknya. Jadi produk ini pun harus kita desain jangan sekaligus membebani. Kalau bangun rumah, katakan tipe 36 itu kan sekitar 100, kalau 2,5 itu sekitar 120-an sekian juta. Nah, kebutuhan bangunnya kan tidak harus langsung segitu. Bisa aja kita bangun 50 juta dulu, satu ruangan dengan dapur. Nanti dia punya anak nambah lagi. Jadi yang dibebanin ke si end user tadi tidak sekaligus. Sehingga bisa lebih kecil tadi. Itu yang konsep housing microfinance. Apalagi bos, kalau tanahnya sementara dibayarin pemerintah dulu. Nah, Jadi baru tanahnya, cicil 5 tahun betul. kemudian. Iya. Wah, keren banget. Nah, untuk itu kalau yang saya pelajari dari beberapa literatur tadi, konsep koperasi tadi sangat sesuai. Betul, betul. Nah, di koperasi itu ada yang namanya LPDB, dana bergulir. Berapa ekspektasi bunganya? 3 sampai 5. Artinya kalau kita ambil di bawah ya, kalau memang dia bisa mengambil 3% penyalurannya LPDB, 1% untuk koperasinya, sehingga dia bisa melakukan effort-effort menjaga agar ini tidak jadi NPL misalnya. Artinya di bunga 4-5% ke end user, itu kan angka yang sangat luar biasa untuk kelompok itu, Pak. Betul. Ya, dibandingkan tadi kalau kita serahkan ke mekanisme pasar yang hari ini karena nggak ada pilihan, ya 20-30 pun ditelan. Cuman pertanyaannya apa ya seperti ini caranya, gitu loh. Kalau saya lihat white paper is satu hal itu apa ya namanya tahap awal, hanya sebagai tahap awal. Nah, selanjutnya tantangannya adalah bagaimana ALSI ya, kita ini sebagai alumni ITB dalam hal ini ya bisa membantu pemerintah ya untuk tadi memberikan rumah bagi semua seperti itu. Tentu dengan dengan expertise yang kita punya, dengan network yang kita miliki ya, dengan ya semua effort yang mungkin bisa kita bangun bersama, bisa menghasilkan ide-ide tadi. Saya pikir banyak yang harusnya bisa kita kemas nanti menjadi solusi. Nah, ini membutuhkan tentu pelaksanaan konkret di lapangan. Jadi kita tidak hanya berhenti di batas omon-omon seperti itu ya. Jadi sesuatu yang memang dirasakan sekali manfaatnya seperti tadi Bos Iman sampaikan di PNM dan sebagainya. Itu mungkin dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Bos Heri. Bos Iman, silakan. Ya, saya melanjutkan itu. Kita ini sekarang banyak yang menjabat di pemerintah, di lembaga keuangan, di berbagai tempat lain, termasuk developer segala macam. Ayo dong sekarang, yang di pemerintah, yang kita bahas ini, tolong dibikinin jadi peraturan. Yang di Kementerian Keuangan bantuin biar keluar permennya, ya. Di Bappenas juga atur ke arah sana. Yang ada di Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman bantuin jalan ini, ya. Yang di Perumnas, yang di mana SMF bantuin biar ini berjalan. Kemudian yang kedua, kita jalan sebagai kayak sabatikal usaha kita yang di luar itu, kita gabungin pemikiran kita, kemampuan kita ngajak orang sehingga kita menjadi semacam mentor buat orang-orang yang menjalanin. Nah, setelah berjalan ini, ya kalau masih ada kelebihan uang, taruhin di wakaf. Di wakaf sementara yang bisa diambil lagi, ya. Nah, sehingga hasilnya bisa dipakai untuk sementara. Bila ada yang punya masalah, kita talongi dengan hasil wakaf ini. Nah, kita mulai dulu deh dari 2 bagian. Pertama, orang-orang usaha mikro yang ada di pedesaan. Kedua, orang-orang di perkotaan yang sekarang rumahnya tidak layak huni. Ya. Kita bantuin di sana, cari 1-2 contoh, kita bantuin bikinin koperasinya segala macam. Kemudian juga yang punya kemampuan bikin standar-standar sehingga bangunannya itu standar. Jadi waktu buat bahan bangunan, waktu diberi pembiayaan, uangnya langsung dibeliin bahan bangunan, nggak dikasih tunai, sehingga probability ada godaan di pocket buat yang lain berkurang.
kita bisa tuh. Ayo dong, jangan omong-omong doang. Oke. Siap. Terima kasih Bos Heri dan Bos Iwan sudah memberikan closing statement-nya masing-masing. Ini memberi semangat buat kita ya bahwa untuk menyelesaikan permasalahan perumahan, pembiayaan perumahan itu kita harus bergerak dengan kemampuan kapasitas kita masing-masing. Dan khususnya podcast ini yang diadakan oleh ALSI semoga bisa memberikan kontribusi juga khususnya nanti untuk penyusunan launching white paper. Tidak hanya sampai di situ saja ya Bos Heri, Bos Iwan. Dari white paper, gagasannya harus kita terapkan, harus kita laksanakan. Ya, semoga dengan itu permasalahan perumahan di Indonesia, tantangannya bisa kita hadapi, dan kita bisa menuju Indonesia Emas 2045. Sekian mungkin untuk malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Sama-sama. Bos Iwan, Bos Heri. Untuk malam hari ini, kami izin tutup. Mohon maaf jika ada salah, kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.